Shalom saudara, mari saja kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari-hari kami terus Engkau sertai, dan setiap apa yang kami kerjakan Tuhan yang tidak menyimpang dari firman-Mu, senantiasa Engkau berkati Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa kalau pagi hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu akan pengajaran hikmat hari ini Tuhan, untuk menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bukakan, singkapkan Tuhan akan apa yang Kau rancangkan di dalam kehidupan kami, dan tuntun langkah kami Tuhan. Bapa, bergeraklah, berjalan bersama dengan kami. Jadilah tiang awan dan tiang api di dalam kehidupan kami Tuhan, dan berkatilah kesehatan dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Sirami, taburi Tuhan firman-Mu ini agar bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami hidup. Amin. Saudara, saya bacakan langsung hikmat hari ini yang daripada Amsal 16 ayat 28 sampai 30. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Saudara, Amsal hari ini memberikan peringatan keras akan karakter-karakter orang-orang yang menggunakan perkataan, pertengkaran perkataan, fitnah perkataan, menggunakan pengaruh dan bahkan bahasa tubuh untuk menciptakan perpecahan, kekacauan dan kehancuran. Mari kita lihat orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Pasti kalau curang sesama, misalnya dalam kongsian bisnis, salah satu curang pasti terjadi perpecahan, pertikaian. Kalau dalam satu komunitas ada pemfitnah di dalam, itu seperti duri dalam daging, maka akan membuat kalau yang paling buruk komunitas ini akan bubar. Kemudian juga jikalau di dalam ini ada persahabatan, maka dapat menceraikan, dapat membuat rusak hubungan persahabatan itu. Nah, pemfitnah ini adalah peringatan tentang bahaya gosip atau fitnah itu. Karakter ini tidak selalu berteriak di depan umum. Orang fitnah biasanya kan ngomongnya di belakang, saudara, bisik-bisik di belakang. Hal-hal seperti ini itu menanamkan benih kecurigaan di antara orang-orang yang saling mempercayai. Dampaknya sangat merusak. Dapat menceraikan, memisahkan, merusak hubungan yang karib. Menghancurkan hubungan persahabatan yang paling kokoh sekalipun. Lalu kalau kita orang yang menggunakan kekerasan itu menyesatkan sesamanya. Kekerasan di sini itu bisa berarti seseorang yang kekerasan itu dia mengeraskan hatinya, dia mengeraskan egonya, dia lebih agresif, tidak ragu untuk menggunakan intimidasi, ataupun manipulasi, untuk mendapatkan apa yang dia pandang baik, apa yang dia inginkan, saudara. Dan itu bisa menyesatkan sesamanya. Orang yang punya rancangan yang jahat, mereka itu memiliki dorongan untuk menarik, membujuk, atau memaksa orang lain
bahkan di lingkungannya sendiri untuk masuk ke dalam jalan yang mereka inginkan. Mereka tidak melihat apakah itu jalan merusak orang lain, ya. Ya, contoh pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya. Dia udah tahu minum, mabuk, ngobat, ya itu merusak kesehatan, tapi dia tidak mau rusak sendiri, dia tidak mau mabuk sendiri, dia ajak yang lain, ya. Dia merusak orang lain demi kepentingan dirinya sendiri, ya. Nah, ini merupakan firman hikmat hari ini, itu memperingatkan kita agar kita, kalau kita yang belum rusak, agar kita hindari pergaulan yang buruk, ya. Kalau kita sudah terlanjur di dalamnya, segera keluar, segera lari seperti Yusuf, ya, lari daripada cengkraman tante Potifar, ya. Jadi segera lari, ya. Kalau kita tahu itu merusak iman kita, merusak fisik kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan sesama, kita lari, hindari, ya. Saudara, siapa memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat, ya. Memejamkan mata ini bukan berarti tidak peduli atau tidak ini. Memejamkan mata di sini itu bisa berarti dia menutup mata dari realitas dan kebenaran dengan hanya fokus untuk merancangkan sesuatu yang licik, ya, yang di dalam pikirannya, ya. Dia tidak mau peduli dengan lingkungan sekitarnya, memejamkan mata. Dia tidak mau melihat baik buruknya. Yang penting keinginan saya tercapai, ya. Yang penting keinginan saya tercapai. Nah, jadi dia merancangkan tipu muslihat. Kemudian dari tipu muslihat dia tidak peduli apakah dia merugikan orang lain ataukah dia merugikan orang lain itu, saudara, ya. Siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan, ya. Mengatupkan bibir itu berarti dia bisa juga berarti dia tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Dia tidak mau diajak bicara, ya. Dia tidak mau berdamai, ya. Itu sudah melakukan kejahatan, ya. Ini menunjukkan tekad yang keras atau kepuasan rahasia dalam mewujudkan rencana jahat, ya. Di dalam Alkitab itu kalau dikatakan sudah melakukan kejahatan, itu berarti di dalam pikiran atau di dalam niatnya itu kejahatan itu sudah matang, tinggal menunggu waktu saja, ya. Sudah melakukan kejahatan. Bukankah kita ingat satu kali Tuhan Yesus berkata, ketika seseorang di dalam pikirannya menginginkan wanita itu, dia sudah berzina dengan wanita itu sebenarnya. Jadi Alkitab mengatakan sudah melakukan kejahatan, berarti dari dalam pun sudah merancangkan sesuatu yang sudah dia rencanakan dengan baik, itu dia sudah melakukan sebenarnya, tinggal tunggu saatnya saja, ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari daripada hikmat hari ini? Hikmat hari ini mengajarkan kepada kita untuk introspeksi ganda. Pertama, sebagai cermin, agar kita menjaga lidah kita, pikiran kita, dan tindakan kita supaya tidak menjadi penyesat bagi sesama, ya, atau pemecah belah bagi sesama, ya. Kedua, sebagai filter diri kita agar kita bijak dan berhati-hati dalam memilih lingkaran pertemanan dan tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan Amsal ini, ya, saudara. Mari saya ajak kita
merenungkan kebaikan Tuhan, ya. Kita mengucap syukur Tuhan itu baik, ya. Tuhan menegur kita jika kita salah, dan Tuhan menemani, menyertai kita, ya, di dalam langkah hidup kita. Dan Tuhan ketika mengatakan kita orang benar, Dia akan menyertai kita. Amin, saudara. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin, saudara. Saya berdoa sukacita saudara senantiasa penuh di dalam Tuhan. Oh, Bapa, Engkau baik. Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik dan teramat. Bila kami membuka mata kami, Tuhan, kami melihat setiap kebaikan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, tuntun langkah kami, sertai kami. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu.
ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Benar Tuhan, jadikan setiap kami umat-Mu, kesayangan-Mu Tuhan. Jadikan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bapa, hamba materai kasih berkat ini atas setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Bapa, campur tangan di dalam hidup kami, campur tangan di dalam hidup setiap anak-anak-Mu, agar kami terus hidup di bawah naik, bukan turun. Hidup menjadi kepala dan bukan ekor. Hidup kami seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima seluruh berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Bye bye, God bless.